Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Ardila, NPM 2003110096. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi ilmu komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah manajemen penerbitan PR yang berjudul manajemen krisis komunikasi. Apa itu krisis? Krisis adalah suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga yang menyebabkan keresahan besar di antara individu di tempat kerja, disebut sebagai krisis organisasi. Dengan kata lain, krisis didefinisikan sebagai situasi darurat yang mengganggu karyawan serta menyebabkan ketidakstabilan dalam organisasi. Krisis mempengaruhi individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Karakter krisis ada 3, yaitu krisis adalah rangkaian peristiwa yang mengganggu secara tiba-tiba yang merugikan organisasi. Kemudian yang kedua, krisis umumnya muncul dalam waktu singkat. Yang ketiga, krisis memicu perasaan takut dan ancaman di antara individu. Kemudian ada beberapa kategori krisis, yaitu krisis teknologi, krisis keuangan, krisis alam, krisis konfrontasi, krisis penipuan atau kriminal, krisis kesalahan organisasi, kekerasan di tempat kerja. Kemudian 4 kategori tambahannya itu adalah hoaks, radikalisme, ekskulasi keagamaan, perilaku sosial masyarakat. Kemudian ada ancaman terkait krisis, yaitu keamanan publik, kerugian finansial, kemudian kehilangan reputasi. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh krisis pada organisasi dan pemangku kepentingannya. Tim manajemen krisis. Yang pertama, tim manajemen krisis dibentuk untuk melindungi organisasi dari dampak buruk krisis. Tim manajemen krisis mempersiapkan organisasi untuk ancaman yang tak terhindarkan. Yang B, organisasi membentuk tim manajemen krisis untuk memutuskan tindakan di masa depan dan menyusun strategi untuk membantu organisasi keluar dari masa-masa sulit secepat mungkin. Kemudian yang C, tim manajemen krisis dibentuk untuk merespons segera sinyal peringatan krisis dan melaksanakan rencana yang relevan untuk mengatasi situasi darurat. Adapun peran tim manajemen krisis yaitu mendeteksi tanda-tanda awal krisis, mengidentifikasi area masalah, duduk dengan karyawan berhadap-hadapan, dan didiskusikan bidang-bidang yang menjadi perhatian. Kemudian siapkan rencana manajemen krisis yang bekerja paling baik selama situasi darurat. Kemudian dorong karyawan untuk menghadapi masalah dengan keberanian, tekad, dan senyum. Memotivasi mereka untuk tidak kehilangan harapan dan memberikan level terbaik mereka. Kemudian membantu organisasi keluar dari masa-masa sulit dan juga mempersiapkannya untuk masa depan. Kemudian pengertian komunikasi krisis adalah inisiatif yang bertujuan untuk melindungi reputasi organisasi dan mempertahankan citra publiknya. Kemudian, proses komunikasi krisis. Yang pertama, karyawan tidak boleh mengabaikan salah satu pihak eksternal dan klien penting. Kemudian yang B, media tidak boleh diabaikan. Jawab pertanyaan mereka, menghindari media, membuat situasi semakin buruk. Kemudian, pastikan informasi yang Anda miliki akurat. Spesialis komunikasi krisis harus belajar mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian pastikan informasi dijaga kerahasiaannya. Kemudian tindakan serius harus diambil terhadap karyawan yang berbagi informasi dan data dengan pihak eksternal. Kemudian berbagi data dengan pihak eksternal dianggap sangat tidak profesional dan tidak etis serta merusak reputasi organisasi. Kemudian adapun 10 langkah komunikasi krisis. Yang A, antisipasi krisis. Kemudian yang B, identifikasi tim komunikasi krisis.
Yang C. Identifikasi dan latih juru bicara. D. Pelatihan juru bicara. E. Membangun sistem pemberitahuan dan pemantauan, identifikasi dan kenali pemangku kepentingan. Kemudian kembangkan pernyataan holding, menilai situasi krisis, menyelesaikan dan menyesuaikan pesan utama. Kemudian yang terakhir, analisis pasca krisis. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pengertian prakrisis dan antisipasi krisis. Proaktif dan bersiap menghadapi krisis. Kumpulkan tim komunikasi krisis untuk sesi curah pendapat intensif tentang semua potensi krisis yang dapat terjadi di organisasi. Kemudian yang kedua, identifikasi tim komunikasi krisis. Tim komunikasi krisis organisasi idealnya CEO, organisasi eksekutif hubungan masyarakat dan penasihat hukum perusahaan sebagai penasihat umumnya. Utamanya, jika eksekutif PR internal tidak memiliki keahlian komunikasi krisis yang memadai, ia dapat memilih untuk mempertahankan agensi atau konsultan independen dengan spesialis itu. Anggota tim lainnya biasanya adalah kepala divisi organisasi utama, karena situasi apapun yang naik ke tingkat krisis akan mempengaruhi seluruh organisasi. Dan terkadang tim juga perlu menyertakan mereka yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan krisis saat ini, misalnya pakar khusus subjek. Yang ketiga, identifikasi dan latih juru bicara. Setiap tim komunikasi krisis harus memiliki orang-orang yang telah disaring sebelumnya dan dilatih untuk menjadi juru bicara utama dan atau cadangan untuk saluran komunikasi yang berbeda. Semua juru bicara organisasi selama situasi krisis harus memiliki keterampilan yang tepat, posisi yang tepat, pelatihan yang tepat. Juru bicara tidak hanya dibutuhkan untuk komunikasi media, tetapi untuk semua jenis dan bentuk komunikasi internal dan eksternal. Ini termasuk di depan kamera, pada pertemuan publik, pada pertemuan karyawan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pelatihan juru bicara. Semua pemangku kepentingan internal dan eksternal punya potensi sama untuk salah paham atau salah menafsirkan informasi tentang organisasi seperti halnya media. Humas bertanggung jawab untuk meminimalkan kemungkinan salah paham terjadi. Pelatihan juru bicara untuk siap merespon dengan cara yang mengoptimalkan respon semua pemangku kepentingan. Yang kelima, membangun sistem pemberitahuan dan pemantauan. Sangat penting sebelum krisis untuk membangun sistem pemberitahuan yang memungkinkan menjangkau pemangku kepentingan dengan cepat menggunakan berbagai modalitas. Bencana penembakan kampus Virginia, di mana email adalah satu-satunya cara untuk memperingatkan siswa. Pada awalnya membuktikan bahwa menggunakan modalitas tunggal apapun dapat memperburuk krisis. Kemudian sistem pemantauan. Pengumpulan data intelijen adalah komponen penting dari pencegahan krisis dan respon krisis. Mengetahui apa yang dikatakan di media sosial, di media tradisional oleh karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya seringkali memungkinkan menangkap tren negatif yang jika tidak dikendalikan berubah menjadi krisis. Kemudian demikian juga memantau umpan balik dari semua pemangku kepentingan selama situasi krisis memungkinkan untuk secara akurat menyesuaikan strategi dan taktik. Memantau pemangku kepentingan lainnya berarti melatih personel yang memiliki kontak garis depan dengan pemangku kepentingan, misalnya layanan pelanggan, untuk melaporkan apa yang mereka dengar atau lihat kepada pembuat keputusan di tim komunikasi krisis. Yang keenam, identifikasi dan kenali pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan internal dan eksternal yang penting bagi organisasi? Karyawan sebagai audiens terpenting karena setiap karyawan adalah perwakilan PR dan manajer krisis untuk organisasi, baik diinginkan atau tidak.
Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.